Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Sultan Jaki Nasution dengan NIM 231401008. Nama saya Mas Fadil dengan NIM 231401119. Nama saya Bintang Aulia dengan NIM 231401074. Nama saya Andreas Manatar Gaul dengan NIM 221401067. Pertama-tama, saya akan menjelaskan software apa yang kami buat. Software yang kami buat itu merupakan software manajemen universitas yang dapat memanage user dan juga akademik. Di sini saya akan mendemokan bagaimana admin bekerja. Oke, langsung saja kita masukkan untuk email adminnya dan juga passwordnya. Nah, di sini terdapat dua pilihan yaitu user management dan academic management. Pertama-tama kita akan ke user management terlebih dahulu. Di user management terdapat lecturer dan student. Pertama kita akan memilih lecturer. Nah, di lecturer ini bisa kita lihat bahwa ada beberapa dosen yang sudah kami inputkan sebelumnya. Kita akan membuat dosen baru. Create new account. Nah, di sini kita akan memasukkan data-data yang diperlukan untuk membuat akun dosen. Untuk NIP dan NIDN sendiri, untuk NIP wajib terdapat 18 digit dan untuk NIDN wajib 8 digit. 10, maksud saya 10 digit. Nah, kita pilih untuk fakultas dan departemennya. Oke, akun berhasil dibuat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke manajemen mahasiswa. Di sini juga terlihat bisa kita edit untuk Dokter Amalia. Oke, edit berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian mahasiswa. Di mahasiswa juga dapat terlihat sudah ada akun-akunnya, dan kita akan menambahkan akun baru. Sama seperti dosen, kita akan mengisi data-data untuk mahasiswa. Oke, data berhasil dibuat, dan kita juga bisa mengedit untuk akun mahasiswanya. Nah, edit berhasil. Oke, selanjutnya kita akan ke academic management. Nah, di academic management ini terdapat dua pilihan, yaitu fakultas dan major. Pertama kita ke fakulti. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa semua fakultas yang ada di Universitas Sumatera Utara sudah kami masukkan. Kita juga bisa menambahkan fakultas baru. Masukkan nama fakultas dan juga masukkan kode fakultas. Oke, fakultas berhasil ditambahkan. Nah, jika kita mengklik pada fakultas, nah kita bisa membuat untuk jurusannya. Coba kita buat untuk prodi ecek-ecek dan juga NIDN. Oke, major berhasil dibuat. Nah, coba kita kembali lagi ke fakultas yang tadi. Nah, di sini juga kita bisa membuat kelas untuk jurusannya. Oke, kelas berhasil dibuat. Oke, selanjutnya kita ke bagian major management. Nah, di major management ini kami juga sudah menambahkan major-major yang ada di Universitas Sumatera Utara. Kita akan masuk ke bagian ilmu komputer.
di bagian ilmu komputer sendiri sudah ada beberapa kelas. Kita bisa menambahkan kelasnya. Contohnya desain dan analisis data, algoritma. Oke, kelas berhasil dibuat. Jika kita mengklik pada bagian kelasnya, kita dapat membuat untuk section pada kelasnya, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Dapat dilihat section pada kelas berhasil dibuat. Nah, di sini masih kosong untuk, nah ya, di sini kita memilih room untuk kelas A. Oke, untuk kelas berhasil ditambahkan, tetapi untuk dosen di sini masih kosong karena belum ada dosen yang mengambil kelas tersebut. Oke, untuk admin sekian dari saya. Selanjutnya akan mendemonstrasikan dosen dan mahasiswa dilanjutkan oleh teman saya, Fadil. Oke, baik. Saya akan melanjutkan presentasi tentang bagian login dengan dosen. Di sini kita bisa login dengan dosen dan memasukkan NIP. Nah, di sini kita bisa memasukkan passwordnya. Nah, setelah berhasil, maka akan muncul menu seperti berikut. Ada menu enroll untuk course dan juga daftar kelas yang diajar oleh dosen yang berkaitan. Nah, jika kita klik enroll kelas, di situ akan muncul daftar-daftar kelas yang bisa dosen tersebut masuki atau ajar. Nah, kita bisa pilih untuk ini. Nah, ketika enroll, maka dosen tersebut berhasil untuk eh, masuk ke kelas tersebut. Nah, kemudian ke menu utamanya, daftar kelas tersebut akan muncul di menu utama dosen tersebut. Nah, sekarang kita akan login untuk menggunakan mahasiswa. Di sini mahasiswa bisa login dan memasukkan NIM-nya dan juga dengan memasukkan password. Nah, jika sukses, halaman utamanya yaitu daftar kelas untuk yang mahasiswa telah masuki dan juga enroll untuk kelas baru. Nah, jika mahasiswa ingin mengenroll, maka muncul daftar kelas yang bisa mereka enroll, kemudian bisa klik enroll untuk memasuki kelasnya. Nah, jika enroll berhasil, maka kelas tersebut akan muncul di daftar utama menu mereka. Nah, tersebut menu di situ ada daftar-daftar kelas yang sudah mahasiswa enroll. Nah, kemudian di menu profil juga ada untuk profil information serta fitur untuk mengubah password. Nah, di fitur ubah password kita bisa mengisi password yang lama, kemudian password baru, serta mengonfirmasi password yang baru. Nah, jika password berhasil diubah, maka tampilannya akan seperti ini dan eh, untuk login di kemudian akan menggunakan password yang baru. Ini sudah login menggunakan password yang baru. Mungkin itu saja untuk tentang login dengan menggunakan dosen dan mahasiswa. Selanjutnya eh, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan sekilas tentang kode untuk front end di aplikasi ini. Nah, terlihat di sini kami memakai React.js untuk front end-nya. Di sini ada model RCRC, komponen dan lib. Nah, itu komponen ini merupakan folder untuk tampilannya aja. Kalau lib ini dia itu folder untuk seperti API, nanti ada switch alertnya, dan juga saya bikin file JS untuk cek tokennya karena kan kami pakai JWT karena nanti bakal habis gitu. Terus ini ada file redirect login, jadi ketika aplikasinya dimuat pertama kali akan langsung ke redirect ke login. Nah, terus untuk yang lain-lainnya itu, nah itu kayak INV itu paling cuman untuk base URL-nya aja. Nah, paling saya akan jelasin. Nah, ini untuk base URL-nya. Nah,
Mungkin kita bisa ke package JSON-nya untuk lihat dependensinya aja. Nah, ini dependensi yang paling kami gunakan, paling yang sering saya gunakan sih React Use sama React Router untuk routingnya. Oke, kita langsung ke main JSX. Nah, di main JSX ini adalah routingan untuk aplikasi kami. Jadi kalau di React kan itu dia bakal memicu untuk rendering gitu-gitu. Nah, ini semua untuk routingannya. Nah, langsung kita ke komponennya aja. Karena ini semua bakal di-render sama file si index.html. Jadi front end-nya ini sifatnya SPS, single page application. Kita langsung ke paling ke komponen. Di komponen ada admin, blank page, lecture, student, sama user. Nah, untuk dashboard layout ini merupakan komponen yang memang bakal sering digunakan. Jadi saya bikinnya layout gitu dan dia sering gunakan. Nah, terus seperti yang terus seperti namanya kayak admin, student, user. Admin ini paling untuk komponen yang si admin lah ya, seperti yang tadi admin academic management untuk ngatur lecturernya, untuk ngatur studentnya, dan juga ada blank page ini saya gunakan sebagai kalau misal si ada user yang salah memasukkan path di URL-nya. Terus di folder user sendiri ini merupakan komponen paling untuk si loginnya sih, karena kan artiannya tuh user berarti user semua user gitu. Jadi kayak ada user login sama user login. Jadi ya paling sampai situ aja sih penjelasan untuk front end-nya. Dilanjutkan untuk penjelasan kode backend-nya sama teman saya Andreas. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari sisi back-end-nya. Kami menggunakan framework Spring, lebih tepatnya Spring Boot, untuk membuat REST API yang akan dihubungin oleh front-end. Jadi tadi front-end akan melakukan request ke back-end dan akan diproses oleh back-end. Dan di sini kami menggunakan bahasa Java. Jadi kalau dilihat di sini adalah package utamanya, isi dari back-end-nya. Titik awal aplikasi back-end-nya dimulai dari sini. Dia akan menjalankan aplikasinya mulai dari sini. Lalu kita bisa lihat di sini ada 5 package, ada auth, core, CG admin, CG lecturer, dan CG student. Kami membuat package berdasarkan fitur yang ada di dalam aplikasi kami. Jadi ini berkaitan dengan autentikasi, yang ini berkaitan dengan admin, ini lecturer, dan ini student. Sedangkan core ini seperti fitur yang akan digunakan di semua tempat. Dari authentication, kami membuat beberapa package lagi, ada komponen, controller, data, database, services, seperti namanya. Ya, pada komponen ini kita lihat ada yang memakai anotasi komponen, saya akan masukkan ke dalam sini. Pada autentikasi kami menggunakan JWT, JSON Web Token. Jadi kalau dilihat di dalam controller ini, kami ada membuat root endpoint untuk refresh dan untuk login. Jadi pada saat tokennya sudah habis, akan melakukan refresh terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan database, ada model dan ada repository. Modelnya ya ada user dan ada refresh token. Jadi di database itu ada table user, ada refresh token. Repository ya berkait untuk melakukan transaksi berkaitan dengan database. Kami menggunakan JPA di sini sebagai ORM-nya. Lalu service ini seperti yang menghandle prosesnya. Jadi controller menerima request, prosesnya akan dilakukan oleh service dan dikembalikan ke controller, lalu controller memberikan kembali kepada klien. Kurang lebih fiturnya ini semua ini ada sama, mungkin tambahan di sini di core ini ada util. Ini ada beberapa seperti routingnya, lalu ada global validation ini kalau misalnya validasinya gagal akan menampilkan ini bad request. Kalau tidak valid bodinya. Kalau ini admin ya kita lihat dari controllernya. Lihat controllernya ini adalah controller yang berkaitan untuk admin sama lecturer juga begitu dan student juga begitu.
Kalau dilihat dari file lainnya, sebenarnya sudah itu semua dari backend-nya. Jadi sampai di sini presentasi dari kami. Jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.